Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafika Syarera Bani. Di sini saya akan presentasikan tugas penerapan metode clustering untuk siswa atau siswa SD. Latar belakang dalam dunia pendidikan, analisis data hasil mahasiswa menjadi aspek penting untuk memahami kemampuan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Namun, dengan banyaknya jumlah siswa dan beragam nilai yang diperoleh, proses pengelompokan atau identifikasi karakteristik siswa secara manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan metode analisis yang mampu menyederhanakan dan mengelompokkan data secara objektif. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah clustering. Clustering adalah teknik dalam data mining yang bertujuan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tertentu. Dengan menerapkan metode clustering pada hasil penilaian siswa atau siswi di tingkat sekolah dasar, pihak sekolah dapat memperoleh gambaran jelas mengenai kelompok-kelompok siswa berdasarkan tingkat pencapaian nilai mereka, seperti siswa dengan nilai tinggi, sedang maupun rendah. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat, sasaran, dan mendukung pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini ada metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah metode clustering, yaitu kelompokan data dalam machine learning yang termasuk dalam kategori unsupervised learning. Clustering digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa memerlukan label atau kategori awal. Metode ini efektif dalam menemukan pola tersembunyi dalam data konsumsi, sehingga cocok untuk menganalisis perilaku belanja masyarakat yang belum terstruktur secara eksplisit. Dalam penelitian ini, analis clustering terhadap data hasil penilaian siswa SD berdasarkan tiga variabel utama, yaitu nilai mata pelajaran ini seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam. Data yang digunakan mencakup hasil di mahasiswa pada kelas 1 atau tingkat yang mewakili keberagaman siswa akademik karakteristik belajar mahasiswa. Di sini data penilaian yang dimaksud tadi eh, adalah UTS, tugas, dan UAS. Di sini ada 15 data yang dipakai. Di sini ada proses clustering pertama. Nah, di sini hasil clustering pertama yaitu didapatkan SSS sebesar 3.275. Di sini proses clustering kedua, dan ini hasilnya didapat SSS sebesar 3.639. Ini proses clustering ketiga, dan ini hasilnya terdapat SSE 2057. Hasilnya SSE atau sum of square error adalah metrik yang mengukur total kesalahan kuadrat antar setiap titik data dengan klasternya. Nah, ini menunjukkan seberapa baik klaster terbentuk semakin kecil. SSE digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan dan memantau perbaikan hasil clustering dan iterasi ke iterasi. SSE 2057 menunjukkan total kesalahan kuadrat antar titik dan sentroidnya, digunakan untuk mengukur seberapa balik klaster terbentuk. Semakin kecil berarti semakin baik. Kesimpulannya, klaster C1 kelompok siswa dengan nilai ujian dan tugas tinggi yang menunjukkan performa akademik sangat baik secara keseluruhan. Mereka cenderung memiliki skor konsisten dan mendapati sempurna. Klaster C, kelompok siswa dengan nilai rata-rata baik dan seimbang antara UTS, tugas, dan UAS. Mereka menunjukkan stabilitas dalam pencapaian akademiknya tanpa ekstrem di satu sisi. Klaster 3, kelompok siswa dengan nilai tinggi di beberapa komponen tetapi tidak merata. Klaster ini menampung siswa dengan variasi nilai yang cukup tajam, yang misalnya sangat tinggi di UAS namun lebih rendah di tugas atau UTS. Sekian dari saya. Terima kasih.